Meski melarang Andrew Andika untuk mendampingi, namun akhirnya Tengku Dewi tetap memberikan izin Andrew untuk bertemu putrinya. Andrew bahkan mengazani sang buah hati yang baru saja lahir di ruangan berbeda. Pemirsa Silet RCTI, kehadiran buah hati merupakan anugerah terindah yang diberikan Sang Pencipta. Begitu pula yang dirasakan oleh Tengku Dewi Putri, bahkan di tengah situasi pelik perceraiannya dengan Andrew Andika sekalipun, ia tetap menyambut kelahiran anak keduanya pada hari Rabu 31 Juli 2024 kemarin. Lewat unggahan di akun media sosial pribadinya, Dewi membagikan kabar bahagia. Sang putri Zea Savannah Love lahir ke dunia dalam keadaan sehat setelah melalui proses persalinan secara sesar dengan berat badan 3,48 kg dan panjang 49 cm. Pada unggahan itu, Dewi pun menyematkan caption menyentuh bahwa baby Zea adalah berkah dari doa seluruh keluarga tercinta. Kelahiran kamu hari ini merupakan salah satu doa yang terwujud. Doa mama, doa abang Eshan, dan doa papa. Apapun yang terjadi dalam hidup sekarang atau nanti, rencana bisa saja berubah. Namun, tetaplah bercahaya. Seperti nama kamu Zea, cinta dari kami semua selalu sama selamanya. Tulis Tengku Dewi. Dan tak ketinggalan sahabat-sahabat selebritis Tengku Dewi mulai dari Titi Kamal hingga Leoni dan kekasih bulenya turut berbahagia dengan datang menjenguk bahkan menggendong langsung baby Love. Jadi banyak juga yang menguatkan juga ya Bang ya, banyak istri-istri juga yang ternyata sudah melewati ini juga ternyata bisa gitu. Jadi banyak hal sih yang bikin saya kuat gitu. Justru di balik kebahagiaan melahirkan buah hati, banyak warganet merasa terharu dengan perjuangan Tengku Dewi. Pasalnya, ia harus menjalani masa kehamilan hingga persalinan di tengah proses perceraian. Meski melarang Andrew Andika untuk mendampingi, namun akhirnya Tengku Dewi tetap memberikan izin Andrew untuk bertemu putrinya. Andrew bahkan mengazani sang buah hati yang baru saja lahir di ruangan berbeda. Iya, karena gimana pun kan dia tuh papanya anak-anak ya. Cuma mungkin saya berharap sih dari kasus ini banyak hikmahnya. Andrew juga jadi pribadi yang lebih baik. Karena kan dia tuh sekarang jadi bapak dari 2 orang anak aku. Dikasih contoh yang baik-baik aja supaya nanti anaknya kalau udah gede juga jejak digital bapaknya juga yang baik-baik gitu. Aku dari jenguk tadi, sehat, ceria banget. Semua treatmentnya semua dilakukan dengan baik. Ya, aku pikir aku datang ke sana, tadi lihat Tengku Dewinya juga ceria banget, nggak ngerasa kesakitan sedikit pun. Semuanya berjalan dengan baik. Namun kehadiran Andrew Andika pada momen tersebut justru memantik sorotan miring dari warganet. Pasalnya, ia dikabarkan memiliki sejumlah hutang kepada Tengku Dewi, bahkan untuk biaya persalinan dibiayai oleh Dr. Richard Lee. Hal itu pula lantaran Dewi tengah mengalami masalah keuangan. Lantas, apa yang membuat Dr. Richard Lee akhirnya memutuskan untuk memberikan bantuan secara finansial? Ya, kalau hutang ini karena ada perjanjian pranikah itu hutang Andrew ya hutang Andrew, kan begitu, haknya Andrew. Jadi sudah tidak ada pencampuran kekayaan lagi, tidak ada harta bersama lagi, tidak ada kewajiban bersama lagi. Jadi masing-masing. Ya nanti Dewi aja yang ngejelasin sih. Kalau aku cuma support aja, aku tim support aja, tim hore aja aku. Dia juga kan pasti ada beberapa kesulitan karena kan keadaan ekonomi dan lain sebagainya. Jadi makanya saya izin dengan Tengku Dewi dan Dewinya juga sambut dengan baik. Dia juga pengen banget gitu kan. Ya aku bilang aku nggak mau nyinggung dari pihak manapun, itu aja sih.
Tak hanya sampai di situ yang semakin membuat sebagian warganet geram, yakni Andrew Andika tak ragu menggugah momen kebersamaannya dengan sang putri di media sosial. Ia tampak tersenyum, menggendong buah hati yang tertidur nyenyak. Hal itu pun sontak membuat banyak yang mempertanyakan bagaimana kelanjutan dari proses perceraian dengan Tengku Dewi. Apalagi sebelumnya, Andrew berkali-kali menyatakan ia akan mempertahankan rumah tangganya. Gue akan berusaha semampu gue untuk membuat ini menjadi lebih baik lagi. Dan pastinya gue tidak mau cerai. Gue akan memperjuangkan ini semua. Gitu. Pertimbangannya karena memang sudah bulat juga, karena mungkin hubungannya sudah tidak sehat ya kalau melakukan kesalahan terus dimaafin, diulangin lagi gitu. Jadi mungkin kita kayaknya lebih baik jadi partner untuk anak aja, tapi untuk hubungan suami istri kayaknya memang mungkin sudah cukup sampai di sini aja gitu. Sebenarnya sih kalau memang terpaksa tidak ada sosok suami, kita lihat juga apakah ada sosok orang sekitar yang juga memberikan dukungan cukup baik. Efek setelah melahirkannya mungkin banyak juga yang mendengar bahwa ada yang namanya baby blues, postpartum depression dan sebagainya. Memang hal-hal tersebut itu sangat berpengaruh dengan dukungan suami, ada tidaknya dukungan suami. Tapi balik lagi nih, kalau misalnya suaminya absen sekalipun atau memang tidak ada pasangan sekalipun, dan dia bisa mendapat dukungan yang kuat dari orang-orang terdekat, niscaya sih dia bisa bangkit lebih baik ya. Tak hanya kisah Tengku Dewi yang baru saja melahirkan kemarin, berikutnya ada kisah miris sederet selebritis yang jalani proses lahiran tanpa dampingi suami. Berikut kisah-kisah mereka. Nadia Mustika. Melahirkan sejatinya momen penuh perjuangan. Sang ibu berusaha dengan taruhan nyawa demi kehadiran buah hati tercinta. Namun seperti halnya Tengku Dewi, Nadia Mustika Rahayu juga pernah mengalami momen melahirkan tanpa didampingi suami. Perselisihan rumah tangganya dengan Rizky Syafarudin atau pedangdut kembar Rizky 2R membuat Nadia sempat menjalani kehamilan di kampung halamannya, yakni di Bandung. Hingga pada tanggal 13 April tahun 2021, ia menjalani persalinan anak pertamanya tanpa didampingi Rizky. Apalagi saat itu ia juga didiagnosa positif COVID-19, sehingga membuatnya harus melewati persalinan tanpa boleh ditemani selain oleh tim dokter. Alhamdulillah normal ya, walaupun agak sedikit lama karena mulasnya Nadia itu katanya kemarin ngabarin ke Iki itu dari jam 1, terus sudah dibawa ke rumah sakit sama ibu yang punya perumahan. Alhamdulillah ibunya baik banget, Masya Allah, terima kasih banyak. Disuruh pulang dulu, masih pembukaan 2, terus habis subuhan Iki ke masjid, Nadia yang ngabarin lagi bahwasanya udah benar-benar sakit banget, jadi udah dibawa sama si ibu ke rumahnya, ke dokter yang memang benar-benar keluarga Nadia juga ada bekerja di situ, jadi ada yang jagain juga sih. Mental yang mungkin sempat ngedrop udah pertama kali, mental ngedrop karena kena COVID, jadi mungkin di situ bercampur aduk. Risti Tagor. Kebahagiaan melahirkan buah hati, namun di tengah permasalahan rumah tangga juga dialami oleh Risti Tagor. Rumah tangganya bersama Stuart Collin hanya bertahan 3 bulan, hingga akhirnya menggugat cerai ke Pengadilan Agama pada tahun 2015. Perpisahan itu pun menjadi semakin berat karena Risti ternyata dalam keadaan mengandung. Hingga akhirnya ia melahirkan putra keduanya pada bulan Januari 2016 tanpa didampingi oleh suami. Bahkan pada momen itu, Risti dan Stuart kembali terlibat konflik panas. Seperti yang kami beritahukan kemarin, kami
mengundang Stu ya, kalau memang dia serius pengen jenguk anaknya, jam 1 kita kasih. Bahkan Risti juga memberi kesempatan untuk mengazani gitu kan. Sebenarnya aku mau berbagi kegembiraan dimulai dari hari ini. Jadi aku pikir Stuart datang, dia bisa lihat anaknya, maka setelah itu ya Arka bisa dilihat dengan sangat santai dimanapun. Tapi ternyata itikat baik aku belum diterima dengan baik sama Stuart. Sampai Ayu Ting Ting. Kesedihan menjalani persalinan tanpa didampingi oleh suami pun pernah menjadi kisah pahit dalam kehidupan pedangdut Ayu Ting Ting. Pernikahannya dengan Henry Baskoro atau Angie hanya bertahan selama 20 hari dan berakhir pada tahun 2013. Ayu menggugat cerai Angie padahal kondisinya tengah berbadan dua. Pelantun tembang alamat palsu itu pun mau tak mau melahirkan tanpa adanya suami yang menemani. Kala itu, keluarga Ayu khususnya Ayah Rozak mengungkapkan betapa ia sangat kecewa dan hancur. Cukup saya, penderitaan yang diderita oleh anak saya mungkin. Sampai kapanpun ayah nggak maafin semuanya. Hadapin mas, hadapin semuanya dengan senyuman, dengan ikhlas, ya sudah. Mau diapakan, nggak bisa apa-apa. Oh mereka alhamdulillah selalu support apapun itu.